Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nazofra sebagai pembicara pertama, Lilis Mupariha sebagai pembicara kedua, dan Inji Laila Sari sebagai pembicara terakhir akan mempresentasikan tentang konsep matriks. Di dalam konsep matriks ini, kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama pengertian matriks, yang kedua ordo matriks, yang ketiga jenis-jenis matriks, yang keempat transpos matriks, dan yang kelima contoh soal dan pembahasan. Untuk topik pertama, kita akan membahas pengertian matriks. Pengertian matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung, yang dimana tanda kurung ini bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks ini disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks ini bisa digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Suatu matriks ini bisa diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti matriks A, matriks B, matriks C, dan seterusnya. Di sini kami mengambil salah satu contoh yaitu matriks A yang di dalamnya terdapat beberapa elemen matriks, yaitu 1411 sebagai baris 1, 3543 sebagai baris 2, 6217 sebagai baris 3, 136 sebagai kolom 1, 452 sebagai kolom 2, 141 sebagai kolom 3, dan 137 sebagai kolom 4. Nah, untuk membedakan antara baris dan kolom, kita tinggal lihat saja dari posisinya. Untuk baris, itu posisinya ke samping, dan untuk kolom itu posisinya ke bawah. Oke, topik selanjutnya yaitu ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya elemen baris dan elemen kolom dari suatu matriks. Apabila sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J. Nah, di sini terdapat salah satu contoh yaitu ada satu matriks yang di dalamnya ada beberapa elemen seperti 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, sudah jelas bahwa di sini itu terdapat dua baris. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa baris itu posisinya ke samping. Nah, di sini itu ada dua baris yang posisinya ke samping sehingga di dalam matriks ini itu terdapat dua baris. Nah, untuk kolomnya itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa kolom itu posisinya ke bawah. Nah, di sini itu terdapat 3 kolom yang posisinya ke bawah sehingga matriks ini mempunyai 3 kolom. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks ini itu berordo 2 kali 3 yang dimana terdapat 2 baris dan 3 kolom. Dan untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lilis. Baik, saya Lilis Mupariha sebagai pembicara kedua akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu ada matriks baris dan matriks kolom. Nah, untuk matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Jadi, matriks baris itu bentuknya itu seperti persegi panjang yang mendatar dan seperti contoh ya. Dan untuk matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya di sini ada matriks A, dia hanya terdiri dari satu kolom, jadi matriks A adalah matriks kolom. Lalu yang kedua itu ada matriks persegi dan matriks persegi panjang. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Matriks persegi ini memiliki ordo n kali n. Dan contohnya yaitu matriks A. Matriks A ini dia berordo 2 kali 2. Artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Karena jumlah kolom dan barisnya sama. Dan untuk matriks persegi panjang adalah matriks yang jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolomnya. Matriks persegi panjang memiliki ordo M kali N. Contohnya itu ada matriks A. Matriks A ini dia berordo 3 kali 2, artinya memiliki 3 baris dan 2 kolom.
Karena jumlah kolom dan barisnya itu tidak sama, jadi kalau dilihat-lihat itu bentuknya seperti persegi panjang, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 0 dengan pola segitiga di salah satu bagian kiri atau bagian kanan. Dengan diagonalnya tidak termasuk pola segitiga tersebut. Nah, kita harus tahu dulu apa itu diagonal. Jadi diagonal dalam matriks itu ada dua. Yang pertama diagonal utama dan yang kedua diagonal sekunder. Diagonal utama yaitu elemen-elemen yang berada pada pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Sedangkan diagonal sekunder yaitu elemen-elemen yang berada pada pojok kanan atas sampai pojok kiri bawah. Nah, pada matriks segitiga juga terdapat dua macam matriks. Ada matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, yang kayak gimana sih matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas? Kita lihat gambar matriks A yang pertama. Matriks A yaitu kan diagonal utamanya itu elemen-elemen yang 7, 8, 9. Dan di atasnya itu diagonal utamanya 0 semua. Maka matriks A itu bisa disebut matriks segitiga bawah. Sedangkan untuk matriks segitiga atas, itu kita lihat contohnya yang di pinggirnya. Matriks A, diagonal utamanya itu yang elemen-elemen 3, 1, 5. Dan di bawah diagonal utamanya itu kan 0 semua. Maka matriks itu bisa disebut matriks segitiga atas. Nah, yang keempat ini ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks dengan elemen-elemen yang bukan diagonal utama bernilai 0. Maka, matriks ini umumnya merujuk pada matriks persegi. Jadi lebih singkatnya itu matriks diagonal adalah matriks persegi yang seluruh elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Untuk contohnya itu ada matriks A. Bisa dilihat di sini seluruh elemennya itu bernilai 0 kecuali diagonal utamanya ya. Nah, diagonal utamanya itu mempunyai elemen-elemen yaitu 7, 8, dan 9. Kemudian yang kelima itu ada matriks 0. Matriks 0 kan sesuai dengan namanya ya, matriks 0. Ini semua elemennya bernilai 0. Nah, di sini kita punya matriks 0 yang berordo 3 kali 3. Kemudian ada istilah matriks sklar. Jadi matriks sklar merupakan matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya yaitu bernilai sama gitu. Kemudian contohnya misalnya di sini ada angka 3 semua ya. Jadi sklarnya 3 semua. Jadi selain di diagonal utamanya itu 0 semua gitu. Kemudian matriks diagonal yang diagonalnya itu bernilai 1 disebutnya matriks identitas. Matriks identitas ini merupakan matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya itu bernilai 1. Pada umumnya matriks identitas dinotasikan dengan 1. Jadi nggak ada angka yang lain selain 1 kalau matriks identitas itu. Kemudian yang terakhir adalah matriks simetris. Matriks simetris ini merupakan matriks persegi A yang memiliki elemen matriks baris ke I sama dengan elemen matriks kolom ke J untuk I sama dengan J. Nah, matriks simetris ini disimbolkan dengan S kapital. Kita lihat di sini matriks X memiliki diagonal yaitu 1, 3, dan 7. Komponen-komponen di luar ini saling bercerminan terhadap diagonal.
Jadi maksudnya kita lihat di sini bahwa elemen baris ke-1 sama dengan kolom ke-1 dan baris kedua sama dengan kolom kedua. Dan untuk baris ketiga sama dengan kolom ketiga. Nah, itu dia tadi jenis-jenis matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Topik yang keempat ialah operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Operasi penjumlahan matriks dapat dilakukan pada dua buah matriks yang memiliki ukuran yang sama atau ordo yang sama. Aturan penjumlahan matriks yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut. Di sini ada bentuk umum yaitu ada satu matriks yang mempunyai elemen yaitu ABCD ditambah dengan matriks lain yaitu EFGH, sehingga untuk penjumlahannya itu A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Contohnya ialah diketahui matriks A dan matriks B, tentukan A tambah B. Di sini matriks A-nya yaitu 1, 4, 3, 2 dan matriks B-nya 1, 3, 2, 4. Nah, untuk menjawabnya yaitu sama seperti bentuk umum yang di atas, tinggal menambahkan elemen-elemennya saja, seperti 1 ditambah dengan 1, 4 ditambah dengan 3, 3 ditambah dengan 2, dan 2 ditambah dengan 4, sehingga mendapatkan hasil yaitu 2, 7, 5, 6. Yang kedua ada pengurangan matriks. Operasi pengurangan matriks dapat dilakukan pada dua buah matriks yang memiliki ukuran yang sama atau ordo yang sama. Aturan pengurangan matriks ini sama seperti penjumlahan, yaitu dengan mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks itu. Dan bentuk umumnya pun sama, hanya saja di sini tandanya yang berbeda, yaitu di sini tandanya menjadi pengurangan. Dan contohnya ialah diketahui matriks A dan matriks B. Tentukan A dikurangi B. Di sini matriks A-nya yaitu 2, 4, 1, 2 dan matriks B-nya 1, 3, 2, 4. Nah, untuk menjawabnya kita mengikuti saja langkah di seperti bentuk umum yaitu yang di atas, tinggal mengurangi elemen-elemennya saja seperti 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 3, 1 dikurangi 2 dan 2 dikurangi 4 sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 1, 1, min 1 dan min 2. Oke, yang ketiga ada perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dapat dilakukan pada dua buah matriks, yaitu jika kolomnya matriks A sama dengan jumlah baris matriks A. Maksudnya seperti apa? Apabila matriks A-nya berordo 3 kali 2, maka matriks B-nya harus berordo 2 kali 4. Maka dapat disimpulkan bahwa nanti hasil akhirnya akan berordo 3 kali 4. Karena apa? Karena baris matriks A-nya harus sama dengan kolom matriks yang selanjutnya gitu. Aturan perkalian matriks yaitu misalkan di mana elemen-elemen dari C atau CIJ merupakan penjumlahan dari perkalian elemen-elemen A baris I dengan elemen-elemen B kolom J. Di sini ada dua bentuk umum. Bentuk umum yang pertama yaitu yang berordo 2 kali 2. Di sini ada dua matriks. Yang pertama matriks A itu ordonya 2 kali 2 yaitu ABCD, dan matriks B pun sama, itu berordo 2 kali 2 yang elemennya KLMN. Maka matriks A yang berordo 2 kali 2 dikali matriks B yang berordo 2 kali 2 hasilnya akan berordo 2 kali 2 juga gitu. Dan untuk perkalian matriks dengan matriks itu cara pengaliannya yaitu baskom atau baris dengan kolom. Misalkan A dikali K ditambah B dikali L, A dikali M ditambah B dikali N, C dikali K ditambah D dikali L, C dikali M ditambah D kali N. Dan untuk posisinya mengikuti ordonya gitu. Apabila ordonya 2 kali 2 berarti harus 2 kali 2 gitu. Dan untuk bentuk umum yang kedua ini ordonya berbeda gitu. Yang A itu ordonya 2 kali 3 dan yang B itu ordonya 3 kali 2. Nah, maka dari itu di sini bentuk umumnya yang A itu A, B, C, D, D, E, F dan untuk yang B KLMN, OP. Maka matriks A yang berordo 2 kali 3 dikali matriks B yang berordo 3 kali 2 hasilnya akan berordo 2 kali 2 gitu. Dan untuk cara pengaliannya pun sama gitu, baskom baris dengan kolom. Di sini ada contoh. Diketahui matriks A dan matriks B, tentukan A dikali B dan B dikali A.
Untuk matriks A-nya yaitu min 1, 0, 2, 3, dan matriks B-nya yaitu 1, 2, 3, 0. Yang pertama kita akan mencari A dikali B dulu. Kita masukkan matriks A dikali matriks B seperti biasa dikali baris dan kolom sehingga mendapatkan hasil min 1, min 2, 11, dan 4. Dan untuk selanjutnya kita akan mencari B dikali A. Kita masukkan matriks yang diketahui tadi di awal, matriks B dikali matriks A, kita kali seperti biasa dengan menggunakan cara baskom yaitu baris kolom dan akan mendapatkan hasil 3, 6, min 3, dan 0. Jadi pada permasalahan ini itu dapat disimpulkan bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Baik, untuk operasi matriks yang keempat yaitu ada perkalian matriks dengan saklar. Suatu matriks dapat dikalikan suatu saklar K dengan aturan tiap-tiap elemen pada A dikalikan dengan K. Jadi K di sini bermaksud saklar suatu bilangan real bisa berapapun. Nah, langsung ke bentuk umum saja ya. Di sini ada saklar K dikalikan dengan matriks yang berordo 2 kali 3 yang mempunyai elemen A, B, C, D, E, F. Nah, cara pengerjaannya yaitu teman-teman bisa kalikan bilangan saklar ini dengan semua elemen matriksnya. Menjadi K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D, K dikali E, dan K dikali F. Nah, langsung ke bentuk contohnya ya. Di sini diketahui K sama dengan 3 dan matriks A sebagai berikut. Tentukan K dikali A. Di sini ada matriks A yang berordo 2 kali 3. Elemennya yaitu ada 1, 2, 4, 3, 1, 5. Cara menjawabnya yaitu K dikali A. Tadi kan K-nya yaitu 3, berarti 3 dikali matriks A. Berarti akan menghasilkan 3 kali 1 yaitu hasilnya 3. Dan untuk 3 kali 2 yaitu 6. Dan untuk 3 kali 4 yaitu ada 12. Dan 3 kali 3 yaitu 9. 3 kali 1 yaitu 3. Dan 3 kali 5 yaitu 15. Nah, matriksnya yaitu akan menghasilkan 3, 6, 12, 9, 3, dan 15. Untuk operasi matriks yang kelima yaitu ada truss matriks. Apa sih truss matriks itu? Ya, di sini misalkan ada matriks A yaitu A, I, J. Dengan I yaitu ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. Dan untuk C yaitu ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. Truss dari matriks A dinyatakan oleh truss A dan pada truss matriks ini mempunyai syarat yaitu harus matriks bujur sangkar. Nah, di sini ada matriks A yang mempunyai elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka truss matriks A, cara pengerjaannya yaitu kita menjumlahkan unsur-unsur yang ada pada diagonal utamanya saja. Yaitu caranya A ditambah E ditambah I. Baik, langsung saja ke contoh ya. Di sini ada diketahui matriks A di bawah ini. Hitunglah truss A. Di sini matriks A-nya yaitu ada 1, 0, 3, 3, min 3, 4, min 4, 2, dan 5. Jadi jawabannya truss A-nya yaitu ada 1 ditambah
min 3 ditambah 5 sama dengan 3. Untuk operasi matriks yang keenam yaitu ada transpos matriks. Transpos matriks merupakan perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Transpos matriks dari matriks A yang berordo M kali N adalah sebuah matriks dengan ukuran N kali M dan bernotasi A pangkat T atau A transpos. Jika matriks A ditranspos, maka baris ke-1 menjadi kolom ke-1, baris kedua menjadi kolom kedua, dan begitu seterusnya. Jadi, intinya transpos matriks itu merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, kemudian ada contoh yaitu matriks yang berordo 3 kali 2, yaitu 1, 4, 2, 5, 3, 6 akan ditranspos menjadi matriks yang berordo 2 kali 3. Nah, tadi transpos matriks itu mengubah dari baris menjadi kolom, yaitu untuk elemen 1 dan 4 yaitu menjadi kolom pertama, dan untuk elemen 2 dan 5 yaitu menjadi kolom kedua, dan untuk elemen 3 dan 6 yaitu menjadi kolom ketiga. Sifat dari transpos matriks yaitu matriks A ditranspos lalu ditranspos kembali akan menjadi matriks A. Untuk operasi matriks yang terakhir yaitu ada matriks inverse. Jika matriks A dan matriks B adalah matriks bujur sangkar, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I di sini adalah matriks identitas. Maka dikatakan bahwa matriks A dapat dibalik dan untuk matriks B adalah matriks inverse dari A. Matriks inverse bisa dinotasikan dengan A pangkat min 1. Untuk bentuk umumnya yaitu ada dua. Yang pertama, inverse matriks yang berordo 2 kali 2, yaitu ada matriks A yang mempunyai elemen A, B, C, dan D. Untuk matriks inverse-nya yaitu A inverse sama dengan 1 per, kita determinan kan, masih ingat caranya, diagonal utamanya kita kalikan. Jadi A kali D dikurangi, kemudian diagonal sampingnya dikalikan, B dikali C. Kemudian kita kalikan dengan adjoin. Adjoinnya itu kita tukar antara A dengan D menjadi D, A. Kemudian B dan C-nya berubah tanda, jadi min B dan min C. Jadi matriksnya menjadi D, min B, min C, A. Untuk inverse matriks 3 kali 3 yaitu rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, itu dia tadi operasi matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, topik selanjutnya adalah sifat operasi matriks. Yang pertama ada sifat penjumlahan matriks. Sifat penjumlahan matriks terdapat 5. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B tambah A. Ini merupakan hukum komutatif. Lalu yang kedua, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Ini merupakan hukum asosiatif. Lalu yang kedua, A ditambah 0 dan sama dengan 0 ditambah A yang menghasilkan A, angka itu sendiri. Lalu yang keempat, dalam kurung A ditambah B ditranspos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Lalu yang kelima, A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan 0. Maka B sama dengan negatif A. Yang kedua yaitu sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real. Yang pertama,
A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Lalu yang kedua, A dikali B kurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Lalu yang ketiga, dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Lalu yang keempat, dalam kurung A dikurangi B dikali C sama dengan A kali C dikurangi B kali C. Lalu yang kelima, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dalam kurung B dikali C. Lalu yang keenam, A kali B transpose sama dengan A kali B transpose. Lalu yang keempat, sifat-sifat perkalian dua matriks. Yang pertama, A dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B lalu dikali C. Lalu yang kedua, ini mengalihkan matriks yang di luar dengan matriks yang ada di dalam kurung. Jadi A dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitu juga yang nomor 3, dalam kurung B ditambah C lalu dikali A sama dengan B kali A ditambah C kali A. Lalu yang keempat juga sama, ini pengurangannya, jadi A dalam kurung B kurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Lalu yang kelima sama, dalam kurung B dikurangi C dikali A sama dengan B dikali A dikurangi C kali A. Nah, untuk yang keenam, A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB dikali C sama dengan B dikali A kali C. Lalu yang ketujuh, A dikali identitas sama dengan I kali identitas, menghasilkan sama matriks A. Lalu yang kelima, sifat-sifat transpose dan trase. Yang pertama, A dikali B lalu ditransposkan sama dengan B ditranspos dikali A transpos. Ini merupakan urutan operasi dibalik. Lalu yang kedua, konstanta dikali matriks A lalu ditranspos sama dengan konstanta dikali matriks A transpos. Lalu yang ketiga, dalam kurung A ditambah B lalu ditranspos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang keempat, trase A ditambah B sama dengan trase A lalu ditambah trase B. Lalu yang kelima, trase A transpos sama dengan trase A. Yang keenam, trase konstanta dikali A sama dengan konstanta dikali trase A. Lalu yang ketujuh, trase identitas N kali N sama dengan N. Kita akan masuk ke materi kelima, yaitu contoh soal dan pembahasan. Di sini terdapat contoh soal. Jika matriks A berelemen 1/2A, 2B, 3/2C, dan jika matriks B berelemen 2C min 3B, 2A plus 1, A, B plus 7, maka agar matriks A sama dengan matriks B transpos, berapakah nilai C? Kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui bahwa matriks A sama dengan matriks B transpos. Kita tulis kembali matriks A, lalu disamadengankan dengan matriks B transpos. Untuk mencari matriks B transpos, kita mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris pada matriks B, sehingga didapat 2C min 3B, A, 2A plus 1, B plus 7, sehingga didapat 4 persamaan baru dari elemen-elemen matriksnya. Nah, untuk mencari 4 persamaan baru tersebut bisa didapat dari baris pertama kolom pertama matriks A disamadengankan dengan
baris pertama, kolom pertama, matriks B transpose. Lalu untuk persamaan kedua, baris kedua, kolom kedua matriks A disamadengankan dengan baris kedua, kolom kedua matriks B transpose. Begitu juga seterusnya. Sehingga didapat 4 persamaan, yaitu persamaan yang pertama 1/2A sama dengan 2C min 3B. Persamaan kedua 2 sama dengan A. Persamaan ketiga B sama dengan 2A plus 1. Lalu persamaan keempat sama dengan 3/2C sama dengan B plus 7. Dari persamaan di atas dapat dilakukan substitusi persamaan untuk memperoleh nilai C, yaitu persamaan kedua, yaitu A sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan ketiga untuk mencari nilai B. B sama dengan 2A plus 1. Kita masukkan, jadi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, untuk hasil yang B ini kita substitusikan ke persamaan yang keempat, yaitu 3/2C sama dengan B plus 7. Kita operasikan jadi C sama dengan 2/3 dikali B plus 7. Lalu kita masukkan angka B yaitu 5, jadi 2/3 dikali 5 plus 7. Didapat hasilnya yaitu 8. Maka nilai C-nya adalah 8. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.